Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa solo leveling Ragnarok chapter 11 sampai chapter 12. Di mana kita akan diperlihatkan hancurnya pedang Fang of Rakan. Dan kita juga diperlihatkan Suho yang telah melakukan fusion dengan pewaris Beast Monarch. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Suho telah bertarung melawan para preman dari kuil Hyena dan berhasil menumbangkan mereka semua. Sedangkan para korban penculikan itu kemudian mendekati Suho dan berterima kasih karena sudah menyelamatkan kami. Apa mungkin Anda dari asosiasi Hunter? Suho menjawab, anggap saja seperti itu dan aku akan mengurus sisanya di sini. Jadi kalian bisa pergi ke tempat yang lebih aman. Singkat cerita, para korban penculikan itu pun pergi ke tempat aman. Pedang Fang of Rakan kemudian mengatakan bahwa ia telah merasakan sesuatu di dalam gudang yang ada di sana. Suho kemudian memasuki gudang itu dan melihat sesuatu. Ini adalah tempat para preman itu mengurung orang-orang yang telah mereka culik. Bahkan tak hanya manusia, mereka juga mengurung seekor anak anjing di sana. Anjing itu dipenuhi luka dan banyak sekali darah serta alat suntik di sana. Namun pedang Rakan Fang mengatakan bahwa itu bukan sekedar anak anjing biasa, itu adalah keturunan dari Rakan sang Beast Monarch. Suho pun terkejut mendengarnya. Jadi tepat setelah kalah dari perang melawan Shadow Monarch, Beast Monarch menugaskan seorang penjaga untuk mengawal keturunan yang tersisa ke Sanctuary. Jujur saja, dia bahkan tak berharap agar Beast Monarch lain terlahir kembali, tapi dia hanya berharap jika garis keluarganya tidak terputus. Di satu sisi, Beru juga bisa merasakan energi yang pernah menjadi bagian dari Beast Monarch. Tapi anjing ini sudah menjadi sangat lemah. Jika kita biarkan, dia mungkin akan mati. Apa yang akan Anda lakukan, Monarch muda? Namun tiba-tiba ada sosok yang datang ke tempat Suho berada. Dan ternyata itu adalah monster serigala humanoid. Monster itu berkata, dasar guild Hyena bajingan tak berguna. Seperti yang kukira, manusia memang tak bisa dipercaya. Melihat sosok monster tersebut, pedang Rakan Fang berteriak dengan berkata, Broky, ternyata kau masih hidup. Pedang itu kemudian menjelaskan kepada Suho bahwa Broky adalah penjaga yang ditugaskan untuk mengawal keturunan Beast Monarch. Broky berkata, sudah lama kita tidak bertemu Rakan Fang. Sepertinya kau juga masih hidup. Rakan Fang mulai emosi dan menjawab, Broky, kau tidak melupakan tugasmu kan? Apa yang kau lakukan selama ini sampai keturunan Beast Monarch menjadi seperti ini? Namun Broky mengabaikannya dan menatap Suho yang ada di sana. Dan seketika itu juga, Broky tiba-tiba sudah berada tepat di hadapan Suho dan berkata, manusia, beraninya kau menyentuhnya. Broky kemudian langsung mengambil anjing itu dari Suho sambil menghantam Suho dengan sangat keras. Alhasil, Suho pun terhempas hingga menabrak kontainer yang ada di luar sana. Beru mendatangi Suho dan bertanya, Monarch muda, apa kau tahu apa? Suho menjawab bahwa di antara semua serangan yang kuterima sebelumnya, ini adalah serangan yang paling menyakitkan. Terlihat kepala Suho yang berdarah. Pesan dari sistem muncul, skill resilience telah naik level. Beru berkata, Monarch muda, saat kita datang sini, aku merasakan energi yang tak dikenal tertinggal di sini. Dan sekarang, aku yakin apa itu. Itu adalah energi milik Itarim. Aku bisa merasakan energi Itarim dari monster yang bernama Broky itu. Broky kemudian berkata pada pedang Fang of Rakan bahwa yang lemah bergantung pada yang kuat. Itu adalah hukum alam jika yang lemah menjadi nutrisi untuk yang kuat. Meskipun anjing kecil ini sangatlah lemah, tapi garis darahnya berasal dari keluarga Beast Monarch. Aku secara teratur telah mengambil darah anjing kecil ini sebagai makananku. Gahahaha. Mendengar itu, pedang Rakan Fang pun sangat murka dan berkata, sialan kau Broky, aku akan membunuhmu.
Brooke tertawa dan berkata, "Ya hahaha, kau bahkan tak bisa melakukan apapun sendirian. Fakta jika Rakan mati adalah karena dia lemah. Aku yang selamat adalah yang terkuat, yang sangat cocok dipanggil Beast Monarch selanjutnya." Di saat Brooke mengatakan itu, Suho diam-diam menggunakan Ruler Authority dan langsung menebas lengan Brooke dengan pedang Fang of Rakan. Anjing kecil itu pun terlepas dari tangan Brooke dan berhasil diamankan oleh Beru. Suho kemudian menarik pedang Rakan Fang kembali ke genggamannya. Suho berkata kepada Fang of Rakan, "Sepertinya kau sangat marah pada bajingan itu. Aku juga merasa harus melakukan sesuatu kepadanya. Ini adalah aliansi pertama kita." Dalam hati Suho berkata, "Itarim, akhirnya aku menemukan jejak yang berhubungan dengan ayahku." Di satu sisi, Brooke yang sangat marah itu pun menatap Suho dan berkata, "Sialan, berani-beraninya serangga sepertimu menyerangku. Aku akan membunuhmu." Pesan dari sistem muncul, quest darurat, buru sang hiena, kalahkan monster yang bernama Brooke dan selamatkan diri Anda. Di satu sisi, anjing kecil keturunan Beast Monarch itu pun mulai membuka matanya dan melihat sosok Suho di hadapannya. Dan sekarang, Suho dan Brooke pun saling berhadapan satu sama lain. Dalam hati Suho berkata, "Hiena Brooke. Seperti yang aku tahu dari mana mereka mendapatkan nama guild itu. Bagaimana mungkin seekor monster membuat guild sembari menculik orang-orang? Jangan-jangan ini juga berhubungan dengan Itarim." Sedangkan di satu sisi, para preman yang diikat itu pun memanggil Brooke dengan berkata, "Tuan Brooke, tolong lepaskan kami. Orang itu bukan manusia biasa, jadi tolong lepaskan kami agar kami bisa ikut membantu." Namun tiba-tiba Brooke mendekat dan langsung memangsa para preman yang terikat tersebut. Melihat itu, Suho pun sangat terkejut. Brooke berkata, "Jangan pikir aku perlu bantuan untuk menghadapi manusia itu. Mereka yang tak tahu tempatnya adalah mangsa." Dan segera setelah itu, Suho dengan cepat melesat ke arah Brooke dan melancarkan tebasannya. Akan tetapi, Brooke menahan tebasan Suho dengan tangannya. Suho marah dengan berkata, "Jangan bercanda, kenapa kau membunuh orang-orang hanya karena alasan seperti itu?" Brooke tersenyum dan menjawab, "Apa kau pikir yang kuat butuh alasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan?" Dan seketika itu juga, Brooke langsung mengempaskan Suho kembali. Suho pun berhasil mendarat dengan baik, tapi sesaat setelah Suho mendarat, Brooke langsung menghantamkan pukulannya. Dan beruntungnya, Suho masih sempat menghindarinya. Brooke pun terus melepaskan pukulan demi pukulan, sedangkan Suho terus bertahan. Dengan menggunakan cakar tajamnya, Brooke menghancurkan kontainer yang berada di hadapannya. Di balik puing-puing yang berterbangan, Suho dari atas langsung mengaktifkan skill Storm Slash untuk mencincang Brooke. Akan tetapi, serangan Suho hanya memberikan luka kecil pada Brooke. Brooke pun tertawa dan berkata, "Ya hahaha, apa itu saja yang kau punya? Pedang Rakan Fang benar-benar membuatku kecewa." Namun tiba-tiba, pedang Rakan Fang bergerak dengan cepat dan menusuk Brooke dari belakang. Suho berkata, "Ini belum berakhir." Dengan Ruler Authority, Suho memutar pedangnya untuk menebus tubuh Brooke. Pedang Rakan Fang yang berusaha menebus tubuh Brooke berkata, "Brooke, kenapa kau berubah seperti ini? Kau adalah orang yang menghormati Beast Monarch, tapi kenapa? Kenapa kau jadi begini?" Mendengar itu, Brooke sejenak teringat dengan sosok tuanya. Tapi tiba-tiba, sebuah tanda kuning menutupi ingatan Brooke tentang tuanya. Terlihat mata Brooke yang memiliki tanda bersinar kuning. Dan pada saat itulah, Brooke mencengkram pedang Rakan Fang dan langsung membantingnya ke tanah sampai hancur berantakan. Brooke berteriak dengan berkata, "Aku tidak punya rasa hormat padanya. Aku hanya kalah dengan kekuatan Rakan saat itu. Kau pikir aku hanya diam saja, hidup sebagai orang lemah? Hah?" Melihat pedang Rakan Fang dihancurkan, Suho pun berteriak, "Fang!" Dan seketika itu juga, Brooke dengan cepat menendang perut Suho sambil berkata, "Ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal lain, dasar cacing kecil." Suho pun memuntahkan darah dan bergumam, "Ini sangat menyakitkan, tulangku rasanya akan hancur." Namun ketika aku berpikir tentang ayahku yang sedang berjuang di tempat lain saat ini, aku juga tak boleh kalah di sini. Suho yang pantang menyerah itu pun memanggil prajurit bayangan dan mengubahnya menjadi sarung tangan tinju. Segera setelah itu, Suho langsung melancarkan serangan balik dengan tinju-tinjunya. Mereka pun saling jual beli serangan satu sama lain. Sedangkan di satu sisi, pedang Rakan Fang pun mulai kehilangan kesadarannya. Dalam hati ia berkata, "Apa aku akan dihancurkan hanya karena hal ini?" Bahkan masa depan Fang semuanya diserahkan kepada Sung Suho sendiri.
Aku ingin bertarung lagi. Aku masih ingin bertarung. Pedang Rakan Feng kemudian melihat anjing kecil keturunan Beast Monarch yang berusaha bangkit. Keturunan Tuan Rakan. Aku mengerti. Sepertinya dia terinspirasi dari semangat juang Suhu. Aku mengerti. Hal terakhir yang dapat kulakukan hanyalah memberikan sisa kekuatanku kepada keturunan Beast Monarch. Dan pada saat itulah, aura kekuatan pedang Rakan Feng pun keluar dan memasuki anjing kecil tersebut. Setelah menerima kekuatan pedang Rakan Feng, anjing kecil itu pun telah bangkit kembali. Namun di saat yang sama, Suhu telah dihempaskan Brogy. Suhu kini telah terluka parah, bahkan HP-nya tersisa 21 poin. Di satu sisi, Brogy berjalan mendekat dan berkata, "Untuk seukuran cacing kecil, kau cukup hebat bisa bertahan selama ini." Dan segera setelah itu, Brogy akan melepaskan serangan terakhir untuk membunuh Suhu. Matilah. Namun sebelum cakar Brogy mengenai Suhu, keturunan Beast Monarch dengan cepat melompat dan menggigit tangan Brogy. Suhu pun sangat terkejut dengan hal tersebut. Anjing kecil yang tak berdaya sebelumnya kini telah berubah menjadi besar untuk melindungi Suhu. Pesan dari sistem muncul. Keturunan Beast Monarch telah memberikan pengakuan atas semangat juang player. Apa Anda ingin menjadikan keturunan Beast Monarch sebagai rekan? Yes or no? Brogy berkata, "Kau adalah pewaris Rakan sang Beast Monarch. Apakah sudah menyerap mana dari taring Rakan?" Dalam hati Suhu berkata, "Apa anjing ini telah menyerap mana dari pedang Rakan Feng?" Pedang Rakan Feng sepertinya telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keturunan Beast Monarch. Pesan dari sistem muncul. Apa Anda ingin menerima successor of Feng sebagai sekutu? Suhu berkata, "Sejak awal aku memang berencana bekerja sama dengan Feng, jadi baiklah aku akan menerimanya." Pesan dari sistem muncul. Anda telah merekrut successor of Feng sebagai sekutu Anda. Dan pada saat itulah, ingatan anjing kecil pewaris Rakan itu pun mulai terhubung dengan Suhu. Sebuah kilas balik pun diperlihatkan, di mana anjing kecil pewaris Rakan itu sedang duduk bersama Brogy. Brogy berkata, "Pewaris Rakan, kita telah kalah dari Shadow Monarch dalam perang. Pada akhirnya, yang terkuatlah yang bertahan. Sedangkan kita yang kalah hanya akan menderita kerugian besar. Tapi demi kemakmuran, kau harus menjadi lebih kuat." Mendengar itu, pewaris Rakan pun terlihat gembira. Akan tetapi, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Beberapa sosok misterius tiba-tiba datang dan menumbangkan Brogy. Di satu sisi, sosok bayi misterius itu berkata, "Sepertinya monster ini cukup berguna. Kalau begitu aku akan memilihnya." Sosok misterius itu kemudian memasukkan sebuah kristal kuning pada mata Brogy. Dan tentunya, Brogy pun berteriak kesakitan. Bahkan anjing kecil pewaris Rakan itu pun hanya bisa menangis melihat Brogy tersiksa di hadapannya. Setelah itu, sosok misterius itu berkata, "Yena Brogy, mulai sekarang misimu adalah menangkap manusia hidup-hidup dan membawanya kepada kami. Benda yang kutanamkan kepadamu akan menambah kekuatanmu dan juga menahanmu. Tergantung pada penggunanya, itu mungkin akan melawan kehendak yang kau miliki." Dan pada saat itulah, anjing kecil itu pun mulai melihat kepribadian Brogy yang telah berubah. Suhu yang melihat ingatan pewaris Rakan itu pun sangat kesal. Bajingan itu menanamkan sesuatu di mata Brogy. Apakah mereka dalang yang terhubung dengan Itarim? Jika ini ada hubungannya dengan para bajingan itu, maka aku harus mengalahkan Brogy di sini. Tapi sepertinya aku tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Pesan dari sistem muncul. Anda telah menerima quest karena telah merekrut sekutu. Carilah semua keturunan Monarch dan rekrut mereka sebagai sekutu. Karena ikatanmu dengan pewaris Rakan, bond skill telah terbentuk. Dan pada saat itulah, Suhu dan pewaris Rakan itu pun melakukan fusion untuk bergabung menjadi satu. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part berikutnya.